Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa ada beberapa kecamatan yang sebenarnya udah zona aman. Sudah zona aman. Memang ada beberapa kecamatan yang masih yang tidak aman, tapi kan iya, beda Mas. Ya lu ya. Saya bukan decision maker, Pak. Itu yang menjadi Orang maling dari bupati apa ya? Amin ya Pak ya. Aja Pak ya. Kita naik Pak, terus terang Pak ya. Ngenes Pak. Nanti iya, ya coba batang semua Pak. Arab kerja apa? Bobat sih apa? Sedangkan ya seluruh pekerjaan kurang ya. Ngomongin bobat Mas Luki yang ngomong, saya itu wakil punya awak dengan sikil. Ya bulan ya kalau mau pencalonan mana yang bisa. Jadi ikut ke Bali? Hah? Sama beliau? Panggungan. Panggungan kebok. Oh, bulan 10 itu. Bulan 10 panggungan. Dian nggak? Mas Dian penuh juga? Ya, penuh juga. Dian juga. Paling genetik. Oh iya, dia kakaknya. Bisa aja. Anak pertama ya? Ya, kesini ambil gitu. itu dalang itu kan bukan cuma sekedar tahu ceritanya, tapi kan bisa apa ya, saya pemain sinetron mewakili satu atau dua peran. Kalau wayang berarti kan ini semuanya Ya, ya. orangnya tahu. Lah itu sering ngebayangin. Harus tahu watak-wataknya. Sengguni begini, Dono begini. Walaupun kita tahu wataknya, tapi kan belum tentu bisa memimikkan itu. Ya itu yang sulit. Makanya nggak semua orang jadi dalang ya. Iya. Kalau enak lah ini. Ah, iya. Mau kapan? Bisa ser dong? Ya harus betul lah. Oh, udah keluar. Oh ya. Ya bakat bapak lu kudu bisa ngomong ya. Cerita laki-laki cilik. Kemarin saya sampaikan tuh pas lagi ketemu sama teman-teman yang di rumah, kalau nggak salah besok dan besoknya kembali 2 hari setelahnya saya ketemu tuh Forkopinda lagi ngobrol. Saya sampaikan terkait PPKM dan teman-teman seniman, dan benar dari Dandim tuh saya tanya, Pak Dandim, ini kan bisa tidak, kita kan kebijakan bisa ditaruh di kabupaten nih, untuk PPKM kan beberapa disesuaikan dengan bor dan masing-masing. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa ada beberapa kecamatan yang sebenarnya udah zona aman. Sudah zona aman. Memang ada beberapa kecamatan yang masih yang tidak aman, tapi kan sebenarnya kan kalau kita pilah-pilah, kita dapat data, maka di situ bisa dibebaskan. Nah, pada Dandim, mohon maaf ini ya gitu, Pak Ibu Pati, bagi kami kalau level 3 berarti level 3 semuanya. Nah, gitu. Nah kalau gitu berarti Pak Dandim nanti mohon izin teman-teman akan hadir ke Pak Dandim. Kebetulan kemarin ada orang Cirebon juga namanya Mbak Diana nih, sama-sama orang Cirebon. Jadi hadir lah di situ. Itu ke Pak Kapolres. Karena saya bilang saya memahami mereka teman-teman, dan kita sebenarnya bisa cari solusinya. Iya. Tapi kalau nah, terus dia bilang lagi, mohon maaf Pak, kalau kami kan laporan ke atasnya, kadang bisa ngasih Pak tutup apa begini. Dia cuma ketawa aja gitu. Ya ada masalah, nanti pokoknya teman-teman saya arahkan ke ini ya, ke Pak Kapolres juga. Udah ada agenda. Sudah agenda. Jadi maksud saya biar mendengar sendiri gitu. Iya, jalan. Bila juga pengen sampai. Apa? Iya, saya pikir kan enak gitu kalau udah menyampaikan. Siapa tahu memang ada solusi ya. Tapi ini kan tanggal 23 berarti sebentar lagi nih. Berarti 3 hari lagi ya. Mudah-mudahan PPKM Panjang. bisa diperpanjang sih. Jangan panjang lah. Bisa diperpanjang. Tapi sebenarnya udahlah, itu kita udah lelah banget. Iya benar. PPKM ini. Yang katanya udah muak Bali sama PPKM. Iya, tapi gimana kan itu? Tingkat berapa? 200. Oh enggak, dalam proses kesuksesan dalam menghentikan mobilitas masyarakat itu tuh juara nasional tuh. Juara 3 atau berapa? Jadi nasional itu kita berhenti berhasil menghentikan gitu mobilitas. Harusnya bayangan kita kan setelah mobilitas masyarakat terhenti lama, kita keluar dengan PPKM level 1 gitu. Oh, udah nggak ada gitu karena saking berhasilnya kemarin. Tapi malah terus ke-4 lagi waktu itu, terus 3 ke 4. Jadi sebenarnya kayak ngapain kemarin kita berhenti semua kalau ujungnya tetap COVID juga kan. Tapi itu tadi kita nggak pernah tahu hasilnya sebelum kita menjalankan.
ini kan dari pihak dunia medis dan kesehatan tuh mereka mendorong supaya diperketat. Ini kan dua kutub yang berseberangan, Pak. Di satu sisi mereka minta diperketat karena sudah kewalahan. Pada saat itu kewalahan menangani orang yang kena COVID. Di satu sisi kita juga kewalahan, nggak bisa duit nih, orang mau bekerja nggak bisa. Sering tempel ya, ini aja. Pastinya pakai siapa nanti tanggal itu ditempel? Mau kalau ditempel? Sinden. Rombongan. Punten Pak, pengen nanya, apakah tidak ada peluang sedikit untuk ya seniman Pak? Saya sebenarnya meyakini seharusnya bisa ada peluang itu tadi kan, Ya, walaupun bahwa di sini level 4, di sini level 3 kecamatan itu, kalau berbasis kecamatan sebenarnya kita sudah bisa memetakan. Lah kalau satu kecamatan nggak ada yang kena COVID, sebenarnya kan tuh udah Aman. berarti tinggal dipetakan mana sih yang level 4 yang lagi ini mana ya. Kalau sini kan berarti sebenarnya bisa. Harapan saya tuh seperti itu. Nih sekarang sekedar bocoran ya. Tadi saya kedatangan ombudsman. Ombudsman itu tadi datang ke rumah dinas, sempat ketemu ya. Sempat ketemu. Ombudsman itu dijanjikan ketemu sama bupati, tapi bupati sakit hari ini, jadi ketemu sama Asda dan teman-temannya Asda. Ombudsman itu dari pusat untuk menyelidiki tentang Pertamina. Itu kan satu lembaga kayak anggota DPR RI, ada hak imunitasnya, bisa memanggil pegawai negeri secara paksa, bisa menentukan, artinya itu orang powerful lah, kayak anggota DPR RI gitu. Nah tadi besok mau ada acara dan itu cuma dihadiri orang 16 orang saja, itu selevel menteri, lembaga kan gitu. Dan dia punya hak untuk bisa manggil kita secara paksa loh. Sama aja BPK versi, kalau BPK kan tentang keuangan, kalau Ombudsman itu tentang pelayanan. Jadi kita pasti banyak kena gitu. Jadi kalau kita berseberangan sama orang-orang ini, wah besok kita susah hidup kita lah gitu. Ada saudaranya udah pasti hapus. Lah iya, akhirnya saya bilang, Mbak ini besok ini ada acara 16 orang, jangan dilarang. Waduh kalau gitu ya sudahlah, tapi gimana ya? Saya telepon Pak Danim tadi, Pak Danim ini nggak bisa nih dilarang begini kan. Akhirnya Pak Danim bilang ya sudah boleh, tapi nanti prokes ya, tentu mereka pasti bilang prokes. Nah yang mau ingin saya katakan adalah bahwa ombudsman saja gitu loh, yang urusannya selevel menteri datang ke sini mau menginvestigasi Pertamina pun masih nggak boleh gitu loh, karena kayak tentara atau Polri itu kan mereka ke atas itu secara vertikal perintahnya, bukan perintah dari bupati lagi, perintahnya dari panglimanya gitu loh. Makanya saya bilang Pak Danim ini mau izin, ini nanti Pemda nih yang bermasalah gitu loh. Akhirnya tadi diskusi, baik besok bisa dibatasi hanya berapa orang, mungkin cuma 7 orang, terus nanti sisanya pakai hari. Jadi kalau tadi ditanya apakah ada peluang, bagi saya ada, tapi bagi institusi yang lain, khususnya mungkin dari TNI atau apa, mereka tidak kompromi karena memang mereka perintahkan langsung atasan. Kalau kita kembali lagi bahwa ini kebijakan ada semi politik. Jadi kadang-kadang kalau kepala daerah itu mengeluarkan kebijakan itu seharusnya yang populis, yang disukai sama masyarakatnya. Karena kalau tidak disukai bisa bahaya nih. Jadi kita akan mencari celah untuk supaya disukai. Tapi kalau tentara atau polisi kan disukai nggak disukai, yang penting taat peraturan atas. Makanya saya juga pengen teman-teman seniman ini hadir, ketemu diskusi sama Pak Danim. Sudah bikin janji belum? Kapan kira-kira gitu? Rencana sih minggu depan, nanti kita kan bikin nanti satu Iya. Ke depan kayak Haji yang pernah saya cerita di rumah itu. Iya, supaya bisa mendengar langsung kan. Jadi mungkin beliau Cukup itu aja mas, kita dari Sandiwara perwakilan aja. Bodor kan gitu ya, dari Wayang, saya baik Bu Haji Dur kan dari Sinden, yang adik Dianani. Acil Udah 5 satu lagi dari Tarlingnya siapa? jadi pas saya bayang makin ada piling bajunya oh nggak terganggu kan banyak Iya. Kayak waktu itu ingat nggak Pak, waktu pas Ridwan Kamil dipanggil berkali-kali gara-gara waktu itu ada acara apa gitu di Bogor, gubernur sampai dipanggil kan, Kapoldanya sampai dipanggil gitu. Jadi memang iya, padahal terjadinya di kota mana gitu. Kota Bogor. Iya di kota Bogor kan, padahal Ridwan Kamil ada di ini.
Makanya saya minta bahwa jadi di antara Mas Luki dengan seniman, Pak Dadin, apa Mas ngobrol sama-sama. Tas. Saya mau. Jadi ibarat orang jual beli nggak anyang-anyangan ya. Iya. Apa yang diucapkan oleh Mas Luki kan tutup mata sebelah aja lah. Sebenarnya Pak itu bisa dilakukan di pendopo kalau misalnya nanti sudah diterima sama Ibu Bupati, minta untuk bisa Forkopimda lah. Jadi memang paling tidak Nadiem, Kapolres, ini jaksa, gitu, sama kepala pengadilan, Bupati itu dulu barang itu bisa sebenarnya. Karena kan Bupati sebagai ketua Forkopimda. Ya sebenarnya sudah pernah mengadu ke DPRD belum? Udah, tapi nggak jalan. Apa? Bukan. Iya. Kan masih saya kasih tuding kan. Iya. Teman saya saya tuding. Iya. Nah, coba deh diskusi. Pasti mungkin jawabannya kurang lebih sama. Keinginannya kami mah udahlah dibuka aja, tapi itu saya yakin pasti begitu. Anggi udah nggak jalan. Iya, ponakan saya kan. Anak muda Anggi nggak dan jalan. balas politis tuh. Intinya mah kita malam ini Kalau bersilaturahmi. misalkan tetap juga nggak bisa, apakah kami harus tetap seperti ini gitu? Paling nanti minta kompensasinya begini. Kira-kira apa nih dengan kita solusinya? Solusinya itu seperti apa nih? Dan ini jawabannya memang harus terintegrasi. Bukan cuma sekedar dari kepala daerah, karena misalnya kepala daerah katanya begini, saya bolehin aja sih Pak, tapi kalau pada Kapolresnya bisa mengizinkan. Tapi kalau misalnya kitanya ngebolehin tapi tidak diizinkan kan, kita bisa istilahnya melempar bola panas sih. Gimana apa Kapolres, bagaimana Pak Nadiem. Jadi saat ini kalau ditanya solusinya apa, saya sendiri belum tahu solusinya seperti apa, karena kami nggak berani melawan. Ini kan bicara istana ya, atas gitu loh. Bukan cuma kita nego sama ketua DPRD atau parpol, ini kan ke atas gitu. Paling jawabannya mungkin kan sudah ada bantuan-bantuan yang juga belum tentu cair juga, maksudnya belum tentu cair cepat ya. Cair sih akan cair, tapi kapan itu? Sementara kita perlu beli sembakonya kan besok gitu loh. Makanya ada pembicaraan melebar tuh langsung dia yang nempel. Nggak butuh bantuan saya. Butuhnya pena dibuka. Udah. Bantuan berapa sih nilainya? Iya. Sempat ada kejadian Pak, waktu kemarin Bapak kan di Sentiki itu. Kalau masyarakat dan pemerintah desanya kompak, Iya. dalam artian yang Bapak bilang itu cuma ke sebelah itu jalan. Jalan. Kita yang gitu. Ya aman, pemenasnya terus juga nggak ada acara covid kan. Jalan. Kan selalu Pak bisa ada sama Kongres Bamnas ya, Bamtiknas, saya dulu Pak, Bambiknas lah gitu. Asalkan adalah kalau yang penting tuh lihat Iya, ada prokes koordinasi kan, seperti itu. prokes kan ya udah Bapak silakan gitu. Bukan berarti kita sedang berkorupsi bersama-sama, itu bukan korupsi ya. Bukan. Ini cuma kita lihat bahwa ini prokes. Ini saya lihat ini prokes nih, jaraknya jauh-jauh tuh. Iya. Ini sudah prokes ya, tidak boleh kan kita tidak prokes. Ini memang bisa diinikan gitu. Ya mencoba komunikasi dulu. Tapi namun iya belum bisa Pak. Nanti pemecahannya pada saat Solusi ketemu. kan. Masa ketemu. Pada saat ketemu aja. Tanya lagi solusinya siapa? Ya, Tansil kan udah tertera nanti ada apa? Grup ya. Ya nanti harus Antara sebelum. Grup WA. ya WA, Tansil, kita, Kacidun, ya panik. Bisa cocok bukan terus. Nggak usah banyak orang kayak kemarin. Paling Pun dia. lagi bareng apa ya? Ya, ada yang punya akses ke dinas kesehatan nggak di sini? Ya, tanya bahwa berapa sih sekarang boardnya lah istilahnya di rumah sakit. Setiap hari berubah-ubah. Jadi siapa tahu ternyata rumah sakit kita udah lengang gitu. Nah, jadi sebenarnya udah Bisa ya. iya menjadi salah satu inilah alasan excuse kita untuk terima kasih. Untuk bisa tuh rumah sakit juga udah kosong, orang kena COVID juga ini tinggal 1-2, vaksin juga sudah terus berjalan. Buat alasan. Seandainya virusnya tidak bermutasi lagi nih saat ini, terus vaksin terus bisa berjalan, maka berarti akhir tahun sudah aman. Mungkin enggak. Kalau tidak diberikan maka nggak bisa.
Jadi kan tugasnya wakil bupati itu adalah melaksanakan tugas-tugas bupati bila mana diberikan disposisi kewenangan, kalau dikasih kewenangan. Ya prinsipnya malam ini silaturahmi lagi lah Pak. Kan beliau kebetulan sudah waktunya ketemu dengan Ananda di Jakarta. Kita sempatkan hadir ke sini, ya saya pikir memang apa yang diaspirasikan kemarin kan sudah disampaikan. Sudah saya sampaikan di forum ada. Tinggal langkah kitanya saja gitu. Karena dari awal saya dengar dari keponakan saya kan komunitasnya kan taksi, kan pernah bertemu. Ya pelantikan di Bandung juga saya ikut ke sana. Tapi foto di rumah makan. Iya. Nah, tapi kendalanya taksi itu nol ada. Nol sampai sekarang nggak bisa berbuat apa-apa. Karena satu lembaga organisasi bukan bikin seniman aja, makanya jadi peduli sama seniman. Wong Dermayu ya tak kasih jempol dia. Tadi kan sengaja belabar kawan ya. Iya, jembatannya kalau Mas Luki bisa ketemu. Ya intinya mah Pak, butuh solusi dari Bapak lah. Dari Minta tolong. Karena- Kalau keseriusan beliau udah pasti Pak. Karena termasuk kemarin juga kan pembuktian langsung di Muspida. Udah makanya Pak, ajak keseriusannya baik lah kalau nggak. Iya, beda Mas. Gini. Ya lu ya. Saya bukan decision maker Pak, itu yang menjadi sulit. Jadi ketika kita meminta tolong sama saya, maksudnya saya punya keterbatasan, bukan membela diri ya, tapi memang Kenyataan. kenyataannya saya tidak bisa berbuat apa-apa Lebih dari itu. karena memang tidak punya wewenang. Itu sebenarnya. Seandainya mungkin saya bupati mungkin akan beda, Nah, atau apa saya dandi mungkin akan berbeda gitu. Kenapa tidak jadi bupati aja? Itu Kayak dalam batas dari bupati kita subur seniman. Amin. Soalnya Ya karena mau seniman sih. kebetulan memang ini kan maksudnya bukan cuma masalah bupati saja. Ini lintas sektor, ada unsur keamanan nasional misalnya gitu. Dan saya juga memahami Pak Dandim kenapa tidak bisa memberikan izin begitu saja. Karena itu tadi beliau kan juga bertanggung jawab kepada Pangdamnya gitu loh. Bisa dipindah, bisa diomelin, bisa diapa. Jadi memang kemarin Pak Dandim pun bilang begini Pak, mohon maaf ya Pak Wagub, mohon maaf gitu. Ya, bukannya saya apa-apa, bukannya saya tidak sayang sama masyarakat. Tapi memang punya tanggung jawab. Akhirnya karena kan nggak ada solusi tuh di meja itu. Akhirnya saya lemparin begini, baik Pak Dandim mohon izin berarti besok teman-teman seniman akan hadir ya untuk ketemu sama Pak Dandim. Terus saya bilang ada yang orang Cirebon juga namanya Mbak Dian Anik gitu. Ada bercandaan Pak Saifuddin bilang begini, ya kalau gitu jangan ke Pak Dandim ada dong, ke saya juga gitu loh. Artinya usaha saya ada saksinya melihat. Nanti mungkin kalau Bapak hadir ke Pak Saifuddin pun tahu percakapan saya udah berkali-kali saya mendorong itu. Malahan kalau ada dinas kesehatan mungkin bisa sebel sama saya mungkin beliau itu berpikir setengah mati mencegah supaya tidak ada kerumunan, malah ini saya mau minta-minta untuk dibuka gitu lah. Ya paling tidak sebagai penyeimbang lah bahwa di luar sana ada seniman yang tidak bisa cari uang karena batasan ini. Saya sekedar penyeimbang gitu loh. Kalau Tapi- tanggapan ibu sendiri kan gimana waktu itu? Pada saat itu ibu akhirnya melihat Pak Dandim ya. Jadi kan saya mintanya langsung Pak Dandim tuh. Saya langsung berasumsi gini. Saya sama Bupati mah kalau misalnya memang sudah boleh mah pasti buka gitu. Saya sebenarnya lancang, seharusnya saya nanya Bupati dulu. Tapi bagi saya punya keyakinan Bupati juga mungkin kalau sudah boleh dibuka ya tinggal dibuka. Makanya saya langsung ke Pak Dandim. Terus karena Pak Dandim sudah menjawab, maka Bupati ya diam saja. Jadi tinggal nungguin itu aja gitu. Makanya saya maulah nanti kalau misalnya besok sudah ada jadwalnya, Pak Dandim juga berkenan saya hadir, akan diskusi gitu. Jadi kita sama-sama ini. Iya hari Senin saya kerja rencananya hari Senin menghadap. Cuman jarak kan belum bisa. Tadi saya pas teleponan sempat gitu. Mungkin Senin kalau Senin masih sakit kita nggak tahu ya. Senin kan masih 2 hari lagi. Tapi kemungkinan masih di Jakarta gitu. Hari Senin. Tapi kemungkinan. Tapi kalau misalnya memang mau konfirmasi kembali di hari Minggu ya bisa. Tapi kalau Senin di Jakarta berarti juga Selasa kan pasti ya. Masa mau di Jakarta terus pasti ke sini gitu. Karena kalau jadwalnya hari Senin ya
masih minggu. Pokoknya masih sakit. Tentukan saja jadwalnya setelah hari Minggu. Jadi hari Minggu konfirmasi. Hari Minggu kira-kira besok gimana? Kalau belum bisa, berarti Selasa ya. Berarti Selasa. Iya, sempurna banget. Takutnya teman-teman udah pada ngumpul. Hedar kan, biasa hedar. Cedar ya. Oh, saya bayang. Lagi saya nanya ke Supedi. Saya kelihatan hedar. Ya, waduh. Masih tahu kan. Iya sampai mana-mana ibu bisa. Iya kira-kira ketemu kalau ibu beli. Engkau mah bukan arah pencalonan mana dari bupati apa ya? Amin ya Pak ya. Aja Pak ya. Kita nih Pak, terus terang Pak ya. Ngenes Pak. Nanti Iya. Ya joki batas semua Pak. Arab kerja apa Pak? bobat sih lah kecil. Sedangkan lu ya aduh lu pekerjaan gua angel. Ngomongin bobat Mas sih. Luki ngomong, saya itu wakil punya awak dengan sikil. Digendas tiga tangan. Ya bulan ya kalau pencalonan mana udah Saya dikasih wakil lah, gak ada aja. sikil, tidak suara. Enggak 13 pertama. Tanya Pak, di Indrama itu level berapa Pak? Kenapa? Level berapa? Sekarang level 3. Di Cirebon level berapa? Mungkin level 3 juga. Tuh, bedanya apa? Levelnya sama, kan Cirebon boleh. Bedanya komunikasi. Ya, mungkin begini, saya tidak bisa mewakili apa Cirebon, cuman ini dugaan ya. Bisa saja peraturannya mungkin tetap level 3, tapi mungkin pada prakteknya lebih longgar. Saya sempat melihat beberapa sih di tempat ketika saya kemarin keliling-keliling ya, kemarin ini ada tempat yang ada hajatan dan ada hiburan juga. Itu terjadi gitu loh. Nah, menurut saya bisa jadi mungkin itu tidak terkontrol, nggak keperiksa gitu, atau bisa jadi mungkin ya udahlah selama bukan kompromi ya, selama prokes ya udah boleh gitu. Tapi kan yang jadi masalah ini kan beliau ini kan yang punya nama besar, jadi belum apa-apa orang udah pada tahu akan ada acara. Tapi kalau misalnya hiburannya sifatnya mungkin artisnya apa nggak terlalu terkenal gitu kan, jadi nggak ada yang. Tapi kalau sekarang mau ada Mas siapa ke sana, orang udah pada tahu, jadi langsung ramai. Kembali ke acara ombudsman tadi ya, ombudsman tadi cuma 16 orang loh yang akan diundang. Tapi karena itu lembaga besar, jadi kayak ombudsman bikin acara, nggak boleh. Padahal sementara tadi saya jam berapa tuh sama anggota DPR RI masih ada jam 15 masih ada acara pelatihan menanam sayur. Itu dalam satu acara prokes memang itu, tapi ada 70 orang. Tapi kan karena memang itu acaranya tidak terlalu terkenal, ya bisa jalan. Tapi begitu dari Jakarta mau ada acara ke sini, walaupun cuma 16 orang booming jadi nggak boleh gitu. Akhirnya saya keteleponan gitu, Pak ini Pak Dedi mohon izin, Bupati mohon izin, ini bukan acara besar, memang penyelenggaranya orang besar, tapi acara itu acara kecil karena hanya 16 orang, sisanya pakai Zoom. Oh begitu, iya Pak. Kalau memang bisa tolong Pak, jangan sampai kita nanti dinilai sama pusat menghambat kerja pusat. Pak Dhani setuju. Oh iya kalau gitu, yang penting nanti prokes ya. Insya Allah jelas prokes lah, orang cuma 16 orang misalnya. Iya. Ya sudah kalau gitu bisa jalan. Gitu Pak. Nah ini karena beliau ini kan belum apa-apa udah orang udah langsung tahu ada acara ini. Makanya Beliau ya. Pak, ini keseriusannya beliau loh. Membantu teman-teman sampai malam-malam datang. Capek banget saya lihat udah. Tapi saya senang lah. Makasih Pak. Masalahnya gini aja, kalau kita duduk manis dengan Polres, dengan ada sehubungan ibu ini kan kesehatan. Cuma Mas Luki mah mendampingi saya. Ya mana saya berkenan kalau misal nanti memang mau ketemu sama. Nanti Dadi yang nembusi Dandim dengan Polres. Jadi kita jangan bertele-tele. Iya, Kalau kapan bertele-tele, waktunya? seniman wis hilang kesabaran. Udah ambil kesabaran Pak. Watire. Udah terjadi Kalau bulan 9, meninggal. bulan 10, 11 tetap ditutup. Demo besar-besaran Mas. Saya minta jangan sampai ke situ. Kayak kemarin nih. Loh, kemarin mah belum berapa kan? Belum seberapa. Iya, iya. Semua Kalau turun bisa semua, tolong dari bulan 9 Pak. Boleh sekali. 9, 10. Ya masalahnya perut, tulisannya Kudu, Pak, perut, Pak. dapur Pak. ya kudu namanya Kapolres itu sih kudu Mas. Ya mulanya hari Senin ini. Sampai Penghasilannya udah. mau ganti bupati aja. Iya, orang Dari habis lebaran. Salah calon Bapak. Calon jadi bupati lah Pak. Aduh, masuk kurang. Discover udah yang akan data. Periode yang akan datang. Siap, Mas Bapaknya. Luki dengan saya dan dia. Apa namanya Gus Rahid.
Gimana Mas Luki? Gimana Mas Luki? Kalau pada legislatif itu mas saya manut aja lah. Saya kan sangkun nih. Ini modal. Ini modal dan modal. Siap, sudah aman. Sudah diamankan. Itu bisa menentukan. Kalau 23 sudah tidak PPKM, maka itu lampu hijau lah. Tapi kalau 23 masih PPKM ya mau nggak mau kita tetap ketemu lagi gitu loh. Kalau udah berhenti jadi 23 tapi nggak diperpanjang, tentu boleh. Menurut bayangan saya sih lampu hijau. ada lampu hijau. Lampu hijau itu pertemuan antara. Karena sekarang ini, kalau sekarang nih ya ketemu, taruhlah sekarang ketemu nih sama bupati macam-macam. Ini kan kita juga masih mendengar apa kata Pak Luhut nanti dari pusat. Tiba-tiba 23 seluruh Indonesia merah, ya percakapan kita mentah semua udah. Kan itu kan dari pusat itu. Kita Pak di kantor ketika pakai Zoom meeting itu sama presiden itu sama-sama nunggu. Kita tebak-tebakan. Kira-kira perpanjang nggak ya Mbak? Nggak tahu nih gitu kan kita ngomong nggak boleh kelihatan umik-umik mulutnya kan gitu kan. Pura-pura dengerin. Begitu perpanjang langsung seluruh Iya. karena bayangan ini kita masih berhadapan sama masyarakat. Iya, Mau iya. apa lagi? Iya. Loh, Tapi kalau misalnya 23 mudah-mudahan ya Allah nggak diperpanjang. Nah kita datangnya tuh lebih punya percaya diri gitu loh. 23 tuh hari Senin, 23, 24 hari Selasa. Maksud saya yang Senin menurut saya ya mendingan ditunda dulu saja. Kita pikirkan di Selasa itu kita udah tahu tuh. Selasa Rabu lah ya. Selasa Rabu. Mudah-mudahan nggak diperpanjang. kita berdoanya mudah-mudahan Pak Lukinya sehat juga. Bu. Sama-sama sehat. Semuanya sehat. Ya hidup kayak hampa Pak. Sekarang ini kan kita jujur. Nggak ada semangatnya Pak. Benar. Artinya dalam konteks situasi sekarang ini dari berbagai elemen Bu, wajib di Indramayu, Madia, itu merapannya ke Mas Luki. Keluh kesahnya ke Mas Luki semua. Ngobrol begini aja pengen santai ya ke Mas Luki. Jadi waduh, Padahal saya nggak bisa apa-apa Pak, cuma dengerin doang. Cuma ya dengerin juga bisa menyampaikan kan kayak tadi kan. Artinya ya itu Masya Allah gitu loh Bu. Seringnya pulang. Karena memang kan Sabtu Minggu itu biasanya kan acara yang dipakai buat kondangan-kondangan, undangan. Nah sekarang nggak ada kondangan, nggak ada undangan Pak. Jadi ya saya pulang ke ketemu anak kan. Kemudian Dia kalau tuh anggota tuh. Udah gitu Pak. Biasanya kalau bulan Agustus nih Pak, lagi banyak-banyaknya nih. Mendingan nggak ada yang panjang udah. Daripada udah panjang batas semua. Nggak ada yang pesen. Jadi solusinya dari Ini mau pentas Pak. Malam ini mau jalan. Itu aja. ingin ditampilkan Mas Luki kan tahu kalau begini. Cuma sekedar nama doang kan. Kalau wayang di drama itu seperti apa? Waduan orang. Mau masker. Rock. Beli parkan. Beli. Tapi kalau live kan boleh Pak. Live boleh. Nanti minggu depan labnya dengan ini. Sehubungan itunya tuh. Oh, Sama. Jalan. Iya. Ada acara itu karena ada. barangkali mau jalan kan biar denger juga beliau kan. Ayo sok berengan mah. Bunyikan aja Mas, ya apa-apa biar beliau dengar suara galunnya kan. Sangkuninya ngomong supaya Pak Luki kan. Ya tahu karena itu. Tapi saya mah Pak kalau gagal 23 tetap diperpanjang saya mau ikut Pak Luki. Mau jaga itu aja hewan-hewan Pak Luki. Jaga ulah Iya. Jaga ulah. Iya, Dari apa? coba main di daerah kan talog ayah apa kan? Belok coba. Mau dulu kan? Bisa nih. Tapi hewan-hewan ada yang di Indramayu ya? Terus kan Itu Pak. Jadi dua ulah ya. Banyak ulah di sana pelok. ya nulisnya waktu itu kenal saya kan, tahu saya biar ulang renangnya.
ngomong